Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Tentunya kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kita kembali bertemu dengan Pak Guru di channel Hairudin HF. Di video ini, Pak Guru akan kembali menjelaskan materi matematika, di mana pada video sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan atau membahas banyak tentang bangun ruang. Nah, sekarang kita akan pindah ke pembahasan selanjutnya di kelas 6 ini pada semester 2 tentang pengolahan data. Di mana materi ini berada pada KD 3.8 ya anak-anak, yaitu isinya menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Jadi ada 3 pokok pembahasan pada KD ini, yaitu menentukan modus, kemudian median, dan menentukan min. Nanti Pak Guru akan bahas satu persatu. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada KD ini, itu yang pertama nanti setelah Pak Guru menjelaskan, kalian akan tahu apa sih itu yang dimaksud dengan data tunggal. Kemudian yang kedua, anak-anak juga nantinya akan tahu bagaimana cara menentukan min. Min itu biasa juga disebut dengan rata-rata atau nilai rata-rata. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga akan tahu cara menentukan median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu data dari suatu data tunggal atau kelompok data. Kemudian yang keempat, kalian juga dapat menentukan modus dari satu data tunggal. Nah, untuk video pertama ini tentang data, Pak Guru akan membahas saja tentang menentukan rata-rata. Nanti pada video selanjutnya Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara menentukan median dan modus. Baik anak-anak, kita lihat dulu apa sih yang disebut dengan data tunggal. Jadi data tunggal itu adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Jadi masih sifatnya data tunggal, berdiri sendiri, belum dikelompok-kelompokkan ke dalam interval. Nah, bagaimana contoh data tunggal? Di sini Pak Guru punya contoh ya, data tunggal yaitu data berat badan siswa kelas 6 dalam kilogram. Nah, di sini tersusun secara acak ya. Misalnya di sini ada berat badannya 35, ada yang 39, ada yang 38. Ini masih tunggal ya anak-anak, belum dikelompokkan. Misalnya ini 35. Tentang 35 sampai misalnya ini yang paling kecil kan di sini 34 ya. Biasanya itu dikelompokkan. Berapa sih siswa yang punya berat badan, misalnya yang berat badan 34 berapa, berat badan 35 berapa. Nah, ini masih tersebar, belum dikelompokkan. Bisa jadi ini data ini terbentuk misalnya siswa pertama ditimbang berat badannya 39. Kemudian siswa yang kedua berat badannya 39. 35 tadi ya. Kemudian siswa yang ketiga berat badannya 38. Selanjutnya 34, 43 dan yang siswa yang terakhir ditimbang itu datanya atau berat badannya 45 kg. Jadi ini bentuknya data tunggal. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan min atau rata-rata dari data tunggal? Pak Guru jelaskan dulu secara sederhana, min atau rata-rata itu dapat diketahui dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Ini kata kuncinya ya anak-anak, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi bisa ditulis seperti ini anak-anak. Min, ini ya, min atau rata-rata itu sama ya. Nilai rata-rata atau min itu rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, apa yang mana yang disebut dengan jumlah data dan yang mana disebut dengan banyaknya data? Di sini Pak Guru akan menjelaskan melalui contoh soal. Nah, di sini diketahui masih data yang tadi ya, data yang awal, diketahui data berat badan siswa kelas 6 dalam kilogram. Di sini ada 35, 39 dan seterusnya. Tentukan min atau rata-rata data tersebut. Nah, kita lihat ya caranya. Yang pertama, tentukan min rata-rata tersebut. Yang pertama, langkah pertama adalah
menghitung jumlah datanya. Jadi kita akan hitung jumlah data ini. Yang mana yang disebut dengan jumlah data? Di sini Pak Guru pindahkan ya. Data ini Pak Guru pindahkan ke sini. Yang disebut dengan jumlah data adalah jumlah dari keseluruhan data ini. Jadi satu persatu kita jumlah. Kita mulai dari 35 ditambah 39. Nanti hasilnya ditambah dengan 38. Hasilnya lagi ditambah dengan 34. Hasilnya lagi ditambah dengan 43, kemudian ditambah 38, tambah 42, ditambah lagi dengan 42, tambah 39, ditambah 40, ditambah 38, ditambah 36, ditambah 37, ditambah 43, dan ditambah 45. Itulah yang disebut dengan jumlah data. Jadi jumlah keseluruhan data yang ada di sini. 35 tambah 39 tambah 38 sampai dengan tambah 45. Anak-anak bisa menghitungnya atau membuat cakarannya secara manual ya, sampai mendapatkan hasil akhirnya. Nah, di sini Pak Guru sudah menjumlahkan, itu hasilnya dari 35, 39 ditambah dari 35 sampai 45 ini kalau dijumlahkan semuanya itu adalah 589. Jadi jumlah datanya 589. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung banyaknya data. Kalau yang tadi itu adalah jumlah data. Nah, sekarang kita akan menghitung banyaknya data. Yang mana yang disebut dengan banyaknya data adalah jumlah data yang ada di sini atau banyaknya data yang ada di sini. Kalau tadi kan data ini adalah berat badan siswa, berarti kita menghitung berapa siswa yang ditimbang di sini. Di sini ada berapa berat badan siswa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi banyaknya data ada 15. Nah, yang tadi itu dijumlah, yang awal itu jumlah data itu dijumlah, kalau banyaknya data kita hitung saja, tinggal hitung ada berapa data yang ada di sini, ada berapa berat badan yang ada di sini, ada 15. Nah, kemudian langkah ketiga, setelah kita mengetahui jumlah data dan banyaknya data, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi tadi kita sudah tahu banyaknya data ada 15, kemudian jumlah datanya 589. Selanjutnya rumusnya mencari min itu jumlah data dibagi banyaknya data. Kita ambil jumlah data 589, kemudian kita ambil juga banyaknya data 15. Jadi 589 dibagi dengan 15. Itu hasilnya 39,27. Nah, inilah yang disebut dengan min atau rata-rata. Nah, sekedar anak-anak tahu juga, kalau min itu kebanyakan hasilnya bilangan desimal. Jadi kebanyakan hasilnya bilangan desimal ya, walaupun ada beberapa memang data yang minnya itu bukan bilangan desimal, tapi kebanyakan biasanya bilangan desimal. Nah, ini cara pertama ya anak-anak menentukan min. Jadi kita jumlah dulu semua datanya, kita hitung, kita jumlah, selanjutnya kita hitung ada berapa data, kemudian jumlahnya kita bagi dengan banyaknya data. Mudah-mudahan anak-anak paham ya, ini cara pertama. Kemudian cara kedua, kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Cara lain menentukan min atau rata-rata adalah dengan menyajikan data ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Yang mana yang disebut dengan menyajikan data ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu, jadi kita kelompokkan dulu datanya. Data yang ada di sini sama ya, kita ambil contoh yang sama, contoh data yang sama. Nanti hasilnya akan sama. 35 sampai 45. Nah, ini kita akan kelompokkan. Pak Guru akan buat tabelnya seperti ini. Data berat badan, kita kelompokkan yang punya berat badan 34, yang punya berat badan 35. Jadi 34 itu tidak lagi ditulis, misalnya seandainya di sini ada 34 dua kali, kita tidak menulisnya dua kali. Jadi kita cari di sini nilai terendah atau berat badan yang paling ringan, kemudian itu kita tulis pertama. Dan nanti yang terakhir adalah berat badan yang paling berat. Jadi data berat badan yang paling berat itu 45 dan data yang paling ringan 34. Nah, Pak Guru di sini sudah susun 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45. Nah, sekarang kita tinggal cari di sini, kita hitung. 34 ada berapa? Ada 1. Nah, kita bisa lingkari atau kita bisa coret supaya kelihatan kalau ini sudah terhitung. Kita masukkan di sini. Frekuensi itu adalah berapa kali angka 34 itu muncul di sini. Jadi berapa kali angka atau berat badan 34 muncul di data ini. Jadi ada 1 kali. Kemudian kita cari lagi 35. 35 ada 1 kali juga. Kita tulis di sini 35, 1 kali. Kemudian 36 ada berapa kali? 1 kali juga. Kita bisa coret lagi. 36 1 kali kita tulis di sini. Kemudian 37 ada berapa? Ada 1 juga. Kita bisa coret lagi. Ini dicoret supaya menandakan kalau dia sudah terhitung ya anak-anak. 37 ada 1. Kemudian 38 ada berapa? Di sini 38 ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita tulis lagi di frekuensinya 3. Kemudian 39. Ada berapa 39? Kita coba hitung. 39 ada 2 ya. 1, 2. Kita bisa tulis di sini 2. Kemudian 40 ada berapa? 40 ada 1 ya. Kita tulis lagi di sini 1. 42 ada 2. 1, 2. Ada 2. Kita tulis di frekuensinya 2. Kemudian 43. 43 ada 2 juga anak-anak. Ini dengan ini. Kita tulis lagi di sini 2. Dan yang terakhir 45. 45 cuma ada 1 ya. Kita tulis lagi di sini, kita coret dulu. Kemudian di sini kita tulis 1. Nah, kita sudah menghitung semua ya. Semuanya angka atau data yang ada di sini sudah kita hitung. Karena Pak Guru tandai sudah dicoret semua, berarti sudah masuk semua di sini. Nah, untuk mencocokkannya juga, anak-anak bisa hitung di sini jumlahnya ini semua. Ini jumlahnya kalau kita hitung, ini ada 15. Cocokkan dengan data yang ada di sini. Kalau di sini juga ada 15, berarti sudah pas, sudah tepat perhitungannya. Jadi di sini ada 15 data. Selanjutnya, di tabel yang ketiga ini kita isi dengan hasil kali berat badan dengan frekuensi. Jadi 34 kali 1 sama dengan 34. 35 kali 1, 35. 36 kali 1, 36. 37 kali 1 sama dengan 37. 38 kali 3, 114. 39 kali 2, 78. 40 kali 1, 40. 42 kali 2, yaitu 84. 43 kali 2, 86. Kemudian 45 dikali 1, 45. Selanjutnya kita tinggal hitung. 34 tambah 35 tambah 36. Tambah 37, tambah 114, tambah 78, tambah 40, tambah 84, tambah 86, tambah 45, itu hasilnya 589. Jadi nanti anak-anak kalau mendapatkan soal, modelnya dalam bentuk tabel seperti ini, terus diminta mencari min-nya atau rata-ratanya, anak-anak tinggal menghitung frekuensinya, berapa jumlah frekuensinya, kemudian nanti menghitung juga di sini. Hasil menghitung jumlah hasil dari datanya dikali dengan frekuensi. Jadi anak-anak kali dulu berat badan datanya dikali dengan frekuensi, terus nanti hasilnya dijumlah. Itu akan menghasilkan hasil dari jumlah dari data frekuensi dengan jumlah dari frekuensi itu kita bagi. Jadi 589 dan 15 itu sama tadi dengan yang ini ya, 589 bagi 15. Kemudian tinggal kita masukkan di dalam rumus ya, 589 jumlah datanya, kemudian banyaknya data itu 15. Kita tinggal masukkan di dalam rumus seperti ini. Hasilnya sama ya anak-anak, 589 dibagi 15 itu 39,27. Nah, begitulah anak-anak cara menentukan min atau rata-rata sebuah atau suatu data tunggal. Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah, mencari soal-soal, kemudian anak-anak bisa hitung sendiri. Usahakan tidak menggunakan bantuan alat hitung ya. Anak-anak coba melatih diri sendiri untuk menghitung, menjumlah, supaya nanti hasil anak-anak bisa lebih terbiasa dalam melakukan penjumlahan secara manual, tanpa harus dibantu oleh alat hitung. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi tentang data. Nanti di video berikutnya kita akan bahas, Pak Guru akan membahas bagaimana cara menentukan modus, kemudian menentukan median suatu data tunggal. Untuk video ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan ilmunya dapat bermanfaat.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.